Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andriani dengan NIM 2024 1010 2062 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 Data Mining yang membahas mengenai dataset preparation menggunakan modul Pandas, menggunakan Pandas Library. Nah, mungkin langsung saja ke soal yang pertama, yaitu masukkan iris.csv ke dalam sebuah data frame. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengupload file CSV-nya dahulu ke dalam Google Colab. Baru kita bisa membaca file tersebut. Nah, kemudian kita harus mengimport library Panda sebagai PD untuk memudahkan penulisan kode-kode yang akan kita buat. Saya juga mengimport modul NumPy sebagai NP karena dalam pengerjaan soal ini saya melakukan perhitungan antara atribut untuk membuktikan apakah algoritma yang telah saya buat itu sudah benar. Kemudian iris.csv-nya sudah di-upload. Terus kita membaca file CSV tersebut dengan menggunakan fungsi read CSV dari library Panda, yaitu pada kode yang ini. Yaitu saya memasukkannya ke dalam sebuah variabel df, pd.readcsv, kemudian filenya itu apa, iris.csv kan. Nah, setelah itu saya juga membuat variabel df ori atau data frame original dari iris.csv-nya karena nanti akan saya gunakan lagi pada soal yang terakhir. Jadi data yang ada pada iris.csv tersebut saya kopikan ke variabel df ori. Kemudian untuk membuat data frame-nya itu saya buat variabel new df, new data frame, menggunakan fungsi data frame, kemudian yang ingin dibuat itu apa, dari data mana, itu dari data df kan. Kemudian yang selanjutnya untuk mencetak yaitu print new df to string, jadi fungsi toString itu, perintah toString itu akan menampilkan keseluruhan data yang ada pada filenya. Jadi kalau semisal tidak menggunakan itu, maka yang akan ditampilkan hanya 5 data teratas dan juga 5 data paling akhir. Nah, ini adalah data-data dari iris.csv. Kemudian soal yang kedua, yaitu menormalisasikan setiap atribut iris ke suatu data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atributnya memiliki range 0,1. Nah, jadi fungsi kita menormalisasikan nilai-nilai pada suatu atribut itu agar nanti tidak ada kesenjangan antara data-data yang akan kita gunakan untuk melakukan proses data mining. Jadi apabila range-nya itu dari 0 sampai 1 itu kita buat range keseluruhan atribut yang akan kita gunakan itu memiliki range yang sama. Nah, kita menggunakan normalisasi dengan cara min-max, yaitu rumusnya seperti ini. Jadi untuk setiap data yang ingin kita normalisasikan itu kita kurangi dengan minimal data dari suatu atribut tersebut, kemudian dibagi dengan minimal data pada suatu atribut tersebut dikurangi dengan nilai maksimum kebalik ya. Jadi ini nilai data dari atribut tersebut dikurangi dengan nilai minimum datanya, nilai minimum dari keseluruhan data pada atribut tersebut, kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya dikurangi dengan nilai minimumnya. Nah, itu adalah satu rumus untuk menormalisasikan data menggunakan min-max, menggunakan rumus min-max. Jadi di sini tadi kan ada 4 atribut ya, atribut sepal length, sepal width, total length, dan juga total width, sehingga untuk masing-masing atributnya saya gunakan rumus seperti itu, dan kemudian saya print datanya sehingga didapatkan sebuah data frame baru dengan suatu nilai atribut yang telah dinormalisasi. Nah, jadi range-nya dari 0 sampai 1. Kemudian soal yang ketiga, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi tadi. Dan centroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, data yang kita normalisasi tadi kan data new df ya. Data new df dari iris.csv tadi yang sudah kita baca. Jadi
Di sini pada new df, pada sebuah kolom variety, apabila kolom variety-nya itu sama dengan setosa, maka itu kita min, atau kita cari nilai rata-ratanya, yaitu pada kolom setosa. Begitu juga ini, pada kolom versi color, pada kolom variety, dengan value versi color, itu juga kita cari min-nya. Dan juga, begitu juga dengan Virginica. Kemudian saya taruh pada variabel yang sesuai dengan kelasnya, kelas setosa, versi color, dan juga Virginica. Kemudian saya cetak menjadi data frame. Jadi sebelum dicetak menjadi data frame, data tersebut kita taruh pada variabel pada data dictionary, kemudian baru kita cetak sebagai data frame. Nah, setelah di print, hasilnya itu seperti ini. Sehingga masing-masing centroid dari setosa, sepalingnya begini, sepalwidthnya sekian, petalingnya sekian, dan juga petalwidthnya begini. Jadi untuk setiap kelas, untuk setiap atribut pada suatu kelas itu kita cari centroidnya. Kemudian yang selanjutnya, masukkan iris testing.csv ke sebuah data frame. Normalisasikan iris testing tersebut menggunakan metode yang sama, vmin dan vmax tadi. Nah, kemudian tadi kan data yang pertama kita menggunakan iris CSV kan. Jadi ini ada data iris testing.csv yang akan nantinya kita cari kelasnya itu kelas yang mana. Jadi itu kita masukkan ke dalam data frame dulu, yaitu data kita masukkan atau kita baca ke variabel df testing. Kemudian kita buat data frame-nya pada variabel df testing norm, normalisasi. Jadi data frame testing yang sudah dinormalisasikan. Kemudian kita hitung normalisasinya menggunakan rumus yang sama, data tersebut dikurangi nilai min suatu kolomnya dibagi dengan nilai max suatu kolomnya dikurangi dengan nilai min suatu kolom tersebut. Kemudian sudah ya, untuk setiap nilainya disimpan pada masing-masing atribut pada suatu df testing norm, sehingga saat variabel df testing norm tersebut saya print, hasilnya akan seperti ini. Tidak lagi dari 1 sampai sekian, tapi range-nya itu dari 0 sampai 1. Selanjutnya, prediksilah kelas dari data iris testing.csv tadi menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas yang ada di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, jadi kita tadi kan pada soal nomor keberapa tadi sudah mencari centroid masing-masing kelas yang ada di iris kan. Kemudian di sini kita disuruh untuk memprediksikan data-data yang ada pada atribut iris testing itu masuk ke dalam kelas yang mana. Nah, itu kita menggunakan Euclidean distance dahulu. Jadi saya membuat fungsi Euclidean distance di sini. Nah, rumus Euclidean distance itu sendiri kan untuk setiap data yang ada pada suatu atribut tersebut itu dikurangi dengan data yang lain. Nah, data yang lain ini adalah centroid yang ada pada iris.csv tadi. Nah, setelah masing-masing data itu dikurangkan, kemudian untuk masing-masing data tersebut setelah dikurangkan, itu kita kuadratkan. Data yang sudah dikurangkan dan dikuadratkan tadi, untuk setiap datanya itu kita jumlahkan. Nah, jadi untuk setiap datanya itu kita jumlahkan ini kan. Kita masukkan ke variabel distance. Setelah kita jumlahkan, maka kita akarkan data yang telah disum tadi, itu kita akarkan menggunakan fungsi math_sqrt. Sudah kan? Menggunakan fungsi Euclidean distance ini, kemudian selanjutnya di sini pada masing-masing fungsi, tadi kan kita mengurangkan setiap data yang ada pada df testing norm ini, kita kurangkan dengan centroid dari masing-masing kelas.
Setelah itu kita hitung Euclidean distance-nya kan. Kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam variabel setosa, versicolor, dan juga virginica. Nah, setelah itu pada baris data yang ini itu kita bandingkan apakah masing-masing data itu lebih dekat ke Euclidean distance yang mana, sehingga untuk setiap variabel ini kita bandingkan. Apabila lebih dekat ke setosa, maka itu kita variety-nya kita ubah menjadi setosa. Apabila lebih dekat ke versicolor, itu kita variety-nya diubah menjadi versicolor. Begitu juga dengan virginica. Nah, apabila benar atau mendekati, maka itu variabel benar ini kita tambah nilainya dengan 1. Apabila salah, maka variabel salah ini juga kita tambah menjadi 1. Nah, hal tersebut akan kita gunakan untuk menghitung presentasi kebenaran dari algoritma yang telah kita buat. Nah, setelah itu data 2 atau data iris testing tadi yang telah kita normalisasikan tadi itu setelah dicetak, tadi kan variety-nya sudah kita ubah ya, sehingga pada setiap data ini variety-nya seperti ini. Nah, sudah kan, setelah kita tentukan atau kita prediksi kelasnya, kemudian soal yang selanjutnya itu kita disuruh untuk menentukan berapa persen klasifikasi kita yang benar untuk memprediksi kelas. Jadi dari variabel benar dan salah tadi itu kita hitung akurasinya, yaitu benar dibagi dengan jumlah benar atau salah dikali dengan 100. Nah, setelah dihitung ternyata akurasinya itu 100%. Yang menandakan bahwa algoritma atau perhitungan yang telah kita buat itu sudah benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang atau ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.